Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Disa Fitri. Di sini saya akan membacakan 3 buku kerja untuk mata kuliah kewirausahaan. Buku kerja yang pertama yaitu rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide bisnis dalam kewirausahaan. Area fungsi bisnis yaitu kecantikan dan kesehatan atau skincare. Langkah-langkah 1. Identifikasi tipe-tipe ide dan konsep peluang berdasarkan konteks bisnis. Kriteria 1.1. Tipe ide-ide diidentifikasikan berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Rekaman hasil, tipe ide-ide bisnis dapat mencakupi menyelesaikan masalah, memberi kenyamanan, memberikan manfaat kesehatan, dan memberi manfaat keamanan. Yang kedua, konsep peluang dan aspek esensial prinsip peluang yang diidentifikasikan untuk menarik peluang bisnis. Konsep peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni keunggulan. Aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi atraktif. Untuk yang kedua, mengidentifikasikan peluang berdasarkan pendekatan kewirausahaan. 2.1. Tren diamati untuk mengidentifikasi gap, peluang bisnis dan ide-ide baru. Tren lingkungan strategis, yaitu 1. Keuntungan ekonomi. Tren lingkungan strategis. Yang pertama, kekuatan ekonomi. Tingkat ekonomi. Level pendapatan pola pengeluaran konsumen. Yang kedua, kekuatan sosial. Kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, apa yang dipikirkan orang. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Teknologi baru, tuntutan teknologi baru, penggunaan baru, teknologi lama. 2.2. Masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasikan dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalah. Yang pertama, saran dan prasarana. Yang kedua, SDM. Dan yang ketiga adalah kesiapan masyarakat. 2.3. Kesenjangan suatu produk atau jasa. Diidentifikasikan sesuai dengan konteks pasar. Kesenjangan suatu produk atau jasa, yaitu kesenjangan kualitas dan kesenjangan akses. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik personel wirausaha. 3.1. Pengalaman industri sebelumnya. Diidentifikasikan tim yang dimiliki. Pengalaman industri dapat memberi keuntungan. Yang pertama, produktivitas. Yang kedua, pengalaman mengatasi masalah. Yang ketiga, memiliki jenjang yang lebih luas. 3.2. Faktor kognitif. Diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil. Faktor kognitif dapat memberi keuntungan. Yang pertama, sensitif terhadap peluang. Yang kedua, kewaspadaan terhadap suatu masalah. 3.3. Jaringan sosial diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jenjang sosial. Jaringan sosial dapat memberi keuntungan. Yang pertama, hubungan yang kuat. 3.4. Langkah-langkah kreativitas diidentifikasikan untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Langkah untuk membangun ide kreatif dapat mencakup yang pertama, persiapan, yang kedua, inkubasi, dan yang ketiga, elaborasi. Yang keempat adalah membangun ide-ide bisnis. 4.1. Praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Praktek brainstorming. Yang pertama, pendekatannya berkaisar dari seseorang yang duduk dengan catatan dan menuliskan ide bisnis yang menarik ke sesi brainstorming. Formal yang dipimpin oleh moderator melibatkan sekelompok orang. Aturan sesi brainstorming dapat mencakupi yang pertama, freewheeling, yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas, dari peraturan atau pembatasan yang dianjurkan. Semakin banyak ide, semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. 4.2. Fokus grup dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Kaidah-kaidah fokus grup yaitu yang pertama, membantu menghasilkan ide-ide, tindak lanjut brainstorming dipimpin moderator yang terlatih. 4.3. Library and Internet Search dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Library and Internet Search, yang pertama sosial media, blogs, yang ketiga viral, networking, dan website. 4.4. Ide bisnis produk atau jasa
diidentifikasi untuk dapat dikembangkan. Ide-ide produk atau jasa yang dikembangkan, produk kecantikan dan kesehatan dengan brand Natural Shop. Area fungsi atau bidang. 1.1 Tipe-tipe ide bisnis. Produk kami didesain untuk dapat menyelesaikan masalah pada kulit sensitif seperti kulit yang mudah berjerawat, baik di wajah maupun di bagian tubuh. Produk ini juga kami buat dengan varian aroma yang akan membuat customer kami merasa nyaman saat menggunakannya. Produk dengan bahan alami ini menjamin kesehatan kulit customer kami. Produk yang kami buat sudah masuk ke dalam daftar BPOM sehingga customer tidak perlu khawatir dengan bahan-bahan alami yang kami gunakan. 1.2 Konsep peluang. Dibandingkan dengan produk sabun lainnya, produk kami memiliki keunggulan diantaranya dari segi warna yang sangat menarik, varian aroma yang sangat diminati masyarakat, khasiat yang terkandung di dalam produk sabun kami, dan juga kami yang selalu konsisten dalam menjaga kualitas dan kuantitas produk kami. 2.1 Tren lingkungan strategis. Produk ini kami jual dengan harga standar di kalangan ekonomi masyarakat. Bukan hanya melalui jaringan internet, dengan adanya kekuatan sosial, produk kami dapat dipromosikan melalui mulut ke mulut. Dengan adanya kemajuan teknologi, sangat membantu kami dalam peningkatan promosi kami dalam penjualan dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. 2.2 Masalah-masalah. Sistem sarana dan prasarana kami masih banyak membutuhkan perbaikan dan evaluasi. Dalam masalah SDM, terkadang kami kewalahan dalam memenuhi pesanan karena jumlah karyawan yang masih terbatas meningkatkan kualitas produk. Mempengaruhi kesiapan masyarakat dalam menerima produk baru kami. 2.3 Kesenjangan suatu produk. Kami harus bisa bersikap konsisten dalam mempertahankan kualitas dan kuantitas produk kami agar customer tidak merasa kecewa terhadap produk kami. Di zaman teknologi modern ini, kami dipermudah dalam akses pasar media. Kami hanya perlu membuka beberapa marketplace yang sudah tersedia. 3.3 Pengalaman industri. Orang yang sudah berpengalaman akan lebih mudah mengajarkan produktivitasnya sehingga akan sangat berguna dalam SDM-nya. Dalam mempekerjakan orang yang sudah berpengalaman akan menjadi sebuah keuntungan bagi perusahaan dalam bidang apapun. Dengan jaringan yang luas, akan lebih memudahkan kita untuk lebih meningkatkan penjualan produk. 3.2 Faktor kognitif. Untuk seorang wirausaha, sudah semestinya untuk selalu sensitif terhadap peluang sekecil apapun. Karena dari peluang kecil itu dapat menjadi peluang terbesar kami. Kewaspadaan terhadap pesaing yang akan dijadikan motivasi untuk terus berkembang dan berpikir maju untuk mempertahankan kesenjangan produk kami. 3.3 Jaringan sosial. Jaringan sosial sangat kuat dalam mempengaruhi promosi dan penjualan produk kami. 3.4 Langkah membangun ide kreatif. Mempersiapkan segala kelengkapan dan peralatan adalah hal utama dalam menjalankan bisnis ini. Inkubasi dalam meningkatkan kualitas produk sehingga kita akan mendapatkan peluang untuk menjadi bisnis besar. Elaborasi juga sangat dibutuhkan untuk menunjang kemajuan produk dalam bisnis ini. 4.4 Praktek brainstorming. Melakukan meeting evaluasi sebulan sekali. Tujuannya adalah untuk menuangkan ide-ide baru atau kreatif untuk dijalankan ke depannya dan mengevaluasi kekurangan yang terjadi selama penjualan. 4.2 Kaidah fokus group. Menemukan partner bisnis yang sudah berpengalaman dalam bidangnya. Dengan adanya orang yang sudah terlatih atau sudah berpengalaman akan membantu dalam pengembangan bisnis atau kreatif nantinya. 4.3 Library and Internet Search. Seperti yang sudah dikatakan di atas, bahwa penjualan kami memang difokuskan melalui media sosial, sehingga kami akan memaksimalkan seluruh akses internet yang ada. Bukan hanya kami yang diuntungkan, customer pun akan diuntungkan dengan adanya fitur-fitur yang memudahkan saat bertransaksi. Juga akan ada banyak diskon yang ditawarkan saat pembelian secara online. Buku kerja yang kedua.
Membangun usaha yang efektif. Konsep bisnis. Produk atau jasa konsultasi. Produk kecantikan dan kesehatan. Langkah-langkah. 1. Menentukan produk yang akan dibuat konsepnya. Kriteria. 1.1. Nama produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan kriterianya. Rekaman hasil. Nama produk atau jasa adalah Natural Shop. 1.2. Deskripsi produk atau jasa diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan. Deskripsi produk atau jasa. Sabun homemade yang diformulasikan untuk kulit sensitif. Namun tidak hanya kulit sensitif, semua jenis kulit pun dapat menggunakannya dan terdapat beberapa varian warna serta aroma. 1.3. Bentuk paket penjualan diidentifikasikan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Bentuk paket penjualan. 1. Ada satuan. Produk dengan berbagai macam varian ini dapat dibeli secara satuan sesuai kebutuhan customer. Yang kedua, paket. Untuk paket, kita menyediakan paket share injer atau trial atau produk cobaan agar konsumen dapat mengetahui sabun mana yang cocok untuk kulitnya. Yang kedua, mengidentifikasi target pasar. 2.1. Target atau pengguna atau klien diidentifikasikan berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Target pengguna atau klien. Yang pertama, pemasaran massal. Pemasaran tidak terdiferensiasi karena tujuan target kami adalah untuk semua kalangan mulai dari anak-anak sampai dewasa. Selanjutnya 2.2. Target lokasi pemasaran diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Target lokasi pemasaran nasional. Karena penjualan kami melalui online, jadi kami dapat melakukan pengiriman ke seluruh Indonesia. Yang ketiga, identifikasi alasan mengembangkan produk. 3.1. Kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk atau jasa yang pertama, akses. Mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia karena kami mengutamakan penjualan melalui online shop. Yang kedua, kualitas. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk dengan tetap mempertahankan harga yang standar di pasaran. 3.2. Peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Peluang pasar yang pertama, penetrasi pasar. Menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Yang keempat, mengembangkan fitur spesial. 4.1. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan diidentifikasikan berdasarkan survei dan analisa. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan. 1. Produk kenyamanan. Produk ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. 4.2. Fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan pengguna. Fitur-fitur utama yaitu janji. Kami menawarkan kualitas produk yang terbaik untuk customer. 4.3. Manfaat produk atau jasa diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Manfaat produk atau jasa. Yang pertama, manfaat kesehatan. Bahan natural yang kami gunakan untuk kesehatan kulit. Yang kedua, manfaat kenyamanan. Nyaman digunakan karena kami menyediakan berbagai varian yang dapat disesuaikan oleh customer. Manfaat keamanan. Kami memastikan keamanan kulit customer dengan menggunakan bahan yang natural. 4.4. Rehabilitas produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan keberlangsungan pengembangan bisnis. Rehabilitas produk atau jasa, yang pertama, area bisnis utama kami. Kami mengutamakan penjualan online di berbagai platform online shop di Indonesia. Yang kelima, membangun tim manajemen. 5.1. Personal branding tim konsultan. Identifikasi berdasarkan portofolio. Personal branding tim. Yang pertama, sertifikasi. Produk ini sudah mendapatkan sertifikasi oleh BPOM. Pengakuan masyarakat. Pengakuan masyarakat akan kualitas produk yang kami jual dan banyak komentar positif yang kami dapat dari setiap produk yang kami jual.
5.2. Kualifikasi tim diidentifikasikan sesuai kerangka kualifikasi nasional. Kualifikasi tim itu level okupasi. Level ini penting untuk menjadi salah satu acuan dalam pengembangan kualifikasi tim agar ide-ide yang tersalurkan dapat terrealisasikan dan dapat mencapai target penjualan. Buku kerja 3. Analisa kelayakan usaha. Produk atau jasa, produk kecantikan dan kesehatan natural shop. 1. Analisa kekuatan ide bisnis produk atau jasa. 1.1. Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan, potensi tinggi. Menyelesaikan masalah, potensi tinggi. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, potensi sedang. Ketepatan waktu masuk pasar, potensi tinggi. Luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, potensi tinggi. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, potensi sedang. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pengguna untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, potensi rendah. Untuk jumlah tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa adalah 3. 1.2. Permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan? Potensi sedang. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan? Potensi sedang. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan yang dijual? Potensi tinggi. Untuk jumlah permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online adalah 1. Nilai untuk analisa kekuatan ide bisnis adalah 2. Yang kedua, kelayakan target industri. 2.1. Daya tarik industri. Jumlah kompetitor sedikit. Tahap siklus hidup industri, fase pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini, pertumbuhan tinggi. Potensi produk atau layanan industri kepada pelanggan harus memiliki. Margin operasi industri sedang. Jumlah untuk daya tarik industri adalah 2. 2.2. Daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Itu teridentifikasi atau potensi tinggi. Kemampuan untuk menciptakan penghalangan untuk masuk bagi pesaing potensinya. Dapat menciptakan. Daya beli pelanggan tinggi. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru sedang. Potensi pertumbuhan target pasar tinggi. Jumlah untuk daya tarik target pasar dan konsumen adalah 4. Jumlah untuk kelayakan target industri adalah 3. Kelayakan analisa organisasi. 3.1. Kecakapan proses manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri berpengalaman. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan. Terampil. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan sedang. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pendiri atau pendiri itu sendiri. Kuat, kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru sangat mungkin. Jumlah untuk kecakapan proses manajemen adalah 4. 3.2. Kecukupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifik
potensi tinggi. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis, potensi sedang. Jumlah untuk kecukupan sumber daya adalah 1. Total untuk analisa kelayakan organisasi adalah 2,5. Yang keempat, kelayakan finansial. 4.1. Modal awal yang dibutuhkan. Modal ekuitas, potensi tinggi. Modal utang, potensi sedang. Modal khusus, potensi sedang. Jumlah untuk modal awal yang dibutuhkan adalah 1. 4.2. Kinerja keuangan bisnis sejenis. Yang pertama, karakteristik ekonomi industri, potensi tinggi. Profitabilitas dan resiko saat ini, potensi sedang. Nilai perusahaan, potensi sedang. Nilai untuk kinerja keuangan bisnis sejenis adalah 1. Daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan histori, potensi tinggi. Proyek pendapatan, potensi tinggi. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, potensi tinggi. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan, potensi rendah. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat, potensi sedang. Nilai untuk daya tarik finansial keseluruhan adalah 3. Total kelayakan finansial adalah 1,5. Yang kelima, potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. Bagian 1, kekuatan ide bisnis, yaitu nilainya 2 atau layak. Bagian 2, isu terkait industri atau pasar. 3, sangat layak. Bagian 3 adalah kelayakan operasi, 2,5 sangat layak. Bagian 4, isu finansial, 1,5 yaitu layak. Penilaian keseluruhannya adalah 2,25 atau sangat layak. Ringkasannya, dari penilaian di atas dapat diasumsikan bahwa produk sangat layak beredar dan dapat bersaing di pasaran dengan dukungan oleh ide-ide bisnis yang ditingkatkan serta didukung oleh organisasi yang berpengalaman. Sekian untuk presentasi buku kerja 1, 2, dan 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.